Halo guys, balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Di video kali ini gue akan bahas iPhone 15 Pro versus iPhone 14 Pro. Mana sih yang lebih layak dibeli antara kedua iPhone ini? Ya, meskipun terkesan beda tipis banget, tapi kita bahas aja langsung di video kali ini biar kalian lebih memahami lebih baik mana atau lebih layak mana iPhone 15 Pro untuk dibeli atau iPhone 14 Pro untuk dibeli. Jadi nonton video ini nggak selesai, langsung aja check this out. Oke, di kedua tangan gue sudah ada iPhone 15 Pro dan yang ini iPhone 14 Pro. iPhone 14 Pro udah cukup lama gue gunakan dari tahun lalu. Persis kejadiannya seperti tahun ini, dimana pertama kali dirilis atau pertama kali di launching sama Apple ke seluruh Apple Store, gue juga sudah menggunakan. Dan kedua device ini memang wow, bisa gue katakan tipis-tipis banget perbedaannya ya. Sangat tipis, bahkan hampir gue nggak terlalu merasakan. Mungkin akan jauh berbeda ketika iPhone 14 Pro ini dibandingkan dengan 15 Pro Max. Baru itu akan jauh berbeda. Oke, kita bahas langsung head to head dari varian warna. Varian warna ini sedikit berbeda ya, karena adanya perbedaan apa ya dibilang ya, bahan yang digunakan. Jadi sungguh-sungguh berbeda sekali varian warna di seri 15 Pro tahun ini dengan 14 Pro tahun lalu. Untuk varian iPhone 14 Pro, dimana ini tentunya seperti yang kalian bisa lihat, adanya warna di purple, warna gold, silver, dan space black. Berbeda sekali dengan penamaan atau warna pilihan yang ada pada iPhone 15 Pro ini. Di iPhone 15 Pro ini adanya warna natural titanium, blue titanium, yang sama gue ini white titanium, dan black titanium. Ya bener banget, dari penamaannya aja udah berbeda karena bahan yang digunakan juga sungguh berbeda ya antara seri 14 Pro dengan 15 Pro. Selanjutnya seperti tadi gue katakan, karena bahan yang digunakan itu berbeda, kalian bisa lihat sendiri untuk bagian bodi ini sungguh berbeda ya. Untuk iPhone 14 Pro nih masih menggunakan bezel stainless steel. Berbeda sekali dengan yang ada pada iPhone 15 Pro ini. Dia nih menggunakan bahan titanium, makanya berbeda banget nih. Gue sih sampai saat ini nggak merasa ada ceplakan tangan kalau di 15 Pro. Mungkin kalau tangan gue berkeringat baru akan ada bekasnya di bagian bezel ini. Tapi kalau misalkan untuk 14 Pro, wah ini lo bisa lihat deh ada ceplakan tangan nih di bezelnya nih, karena dia menggunakan stainless steel. Dan untuk tampak depan serta bagian belakang, dia juga berbeda nih penggunaannya ya, atau bahan yang digunakan juga berbeda. Kalau untuk tampak depan mungkin bisa kita katakan sama lah ya, sama-sama menggunakan keramik silveron. Tapi kalau misalkan bagian belakang, nah ini sangat berpengaruh banget dengan bezel tadi yang udah gue katakan. Bagian belakangnya ini beda banget teksturnya. Kalau bagian belakang iPhone 14 Pro menggunakan stainless steel with tekstur matte glass back. Jadi untuk bagian belakang ini matte glass gitu ya. Cuman kalau misalkan yang iPhone 15 Pro ini menggunakan titanium with tekstur matte glass back. Jadi itu cukup ada perbedaan ya antara iPhone 14 Pro dengan 15 Pro. Bagian body, bezel, dan bagian depannya. Selanjutnya kalian bisa lihat di sini adanya perbedaan di mana di bagian mute button atau action button. Kalau di 15 Pro sekarang dirubah kegunaannya serta fungsinya, cuman action button dipencet kayak gini aja. Tapi kalau misalkan iPhone 14 Pro ini masih menggunakan switch. Jadi switch silent, switch mute itu tuh digunakan di 14 Pro. Beda banget dengan 15 Pro kayak gitu. Lalu selanjutnya ukuran dan display. Untuk ukuran kalian bisa lihat ini masih sama-sama menggunakan 6,1 inch. Jadi terkesan tidak ada perbedaan ya. Tapi sebenarnya kalau kalian pegang keduanya, gue ngerasa malah lebih kecilan si 15 Pro. Itu feelsnya aja kayaknya sih. Bukan secara teori kalau misalkan ini lebih kecil atau iPhone 15 Pro lebih kecil daripada 14 Pro. Meskipun ukurannya sama, cuman rasa dipegang ya, rasa lu menggenggamnya gitu. Jadi gue merasa lebih kecilan si 15 Pro ini. Padahal secara di atas kertas sama-sama 6,1 inch. Lalu kalau kita perhatikan bagian layarnya nih ya, bagian layar depan ini bezel apa ya dibilang ya, bezelnya ya atau pinggiran layar di 15 Pro tuh lebih kecil, lebih luas layarnya daripada 14 Pro. 14 Pro nih kalau kita perhatikan pinggiran yang warna hitamnya ini itu lebih tebel ketimbang si 15 Pro. Jadi ya Apple good job banget untuk membuat perbedaan dari seri sebelumnya. Meskipun sama-sama sudah menggunakan Dynamic Island, tapi ya perbedaannya di bezel. Jadi kalau misalkan kalian lihat kedua layarnya secara bersamaan, gampang banget ngebedainnya. 15 Pro lebih tipis pinggirannya ketimbang 14 Pro kayak
kayak gitu. Lalu display yang digunakan sama-sama sudah menggunakan Super Retina XDR display dengan 6,1 inch yang tadi sudah gua katakan, dengan Dynamic Island, dan sama-sama sudah memiliki ProMotion 120 Hz, sama-sama memiliki Always On display juga, dan sama-sama sudah HDR display. Secara di atas kertas, fiturnya tidak ada yang berbeda, sama aja untuk tingkat displaynya. Jadi ukuran dan display itu sama, tapi seperti tadi gua katakan, feelsnya tuh gua ngerasa jauh lebih kecil si 15 Pro ini, dan entah kenapa lebih enaknya digenggam 15 Pro ketimbang genggamannya 14 Pro, karena kayak tajam gitu. Mungkin karena dia menggunakan stainless steel, jadi seakan tuh berasanya tajam banget gitu loh, dan tebel banget. Tapi dengan adanya titanium di 15 Pro itu kayaknya seakan lebih kecil tipisnya, tebalannya juga lebih kecil, tapi ukurannya sama, spesifikasi displaynya juga sama, seperti itu. Dan kedua iPhone ini sama-sama sudah dibekali dengan fitur MagSafe serta fitur 5G. Jadi untuk kedepannya bisa jadi pertimbangan nih buat teman-teman kalau mau beli. Keduanya udah sama-sama mendukung kok. Nah, RAM yang digunakan pada iPhone 14 Pro juga beda dengan 15 Pro. 14 Pro ini RAM-nya menggunakan 6GB atau 5,52 GB berdasarkan aplikasi Geekbench, berbeda jauh dengan iPhone 15 Pro. iPhone 15 Pro ini menggunakan RAM hingga 8GB atau 7,50 GB. Jadi cukup jauh perbedaannya. Lalu kapasitas baterai mAh, di sini gue kutip dari GSM Arena, dia memiliki kapasitas baterai berbeda juga. Untuk iPhone 14 Pro di 3200 mAh, lalu untuk 15 Pro-nya di 3274 mAh. Itu berdasarkan data dari GSM Arena. Lanjut, ya di sini gue juga dapat kiriman nih dari Zack. Thank you banget Zack Indonesia yang udah kirimin ini. Wow, ini boxnya gede banget loh. Langsung aja kita buka kali ya boxnya ya. Wow. Ada ucapan terima kasih juga nih. Welcome to Singapura, karena gua kemarin juga beberapa hari lalu ke Singapura. Thank you banget Zack Indonesia. Oke, kita singkirin dulu kartu ucapannya. Nah, di sini ada dua konsep nih, protection dan power, atau power dan protection. Kita buka aja langsung. Ini cakep banget. Tahu aja Zack kalau iPhone baru itu memerlukan tempered glass dan case. Oke, di sini ada tempered glass nih dari Zack ya, yang XTR3 Protect with Axiom Impact Technology. Wow, nice. Ini langsung gue mau pasang sih. Bentar lagi langsung gue pasang kayaknya. Lalu adanya case dari Zack nih, ultra slim. Dan di sini ada juga lens protect nih, buat kamera nih, protection nih. Wow, makasih banyak Zack. Lalu ada apa lagi nih? Nah, ada power bank MagSafe yang udah pernah gue bahas juga di video sebelumnya. Lalu adanya adapter. Nah, tahu banget ini. iPhone tidak ada adapter, dan ini ada adapter. Ya, terima kasih banyak untuk Zack yang udah kirimin ini. Buat lo semua yang mau produk Zack, bisa langsung kunjungi Instagram Zack di sini, atau langsung kunjungi Tokopedia-nya untuk beli produk-produk Zack. Jangan lupa juga untuk menggunakan kode voucher dari gue biar ada potongan harga. Oke, kita lanjut. Selanjutnya yaitu charging port. Charging portnya berbeda nih, dimana 14 Pro masih menggunakan Lightning dan iPhone 15 Pro sudah menggunakan USB-C kayak gitu. Jadi cukup ada perbedaan, dimana kecepatannya juga jauh berbeda. Lightning port yang digunakan pada iPhone 14 Pro itu menggunakan Lightning port USB 2. Tapi kalau USB-C yang digunakan sama 15 Pro ini, dia ada di USB-C 3, dimana kecepatannya up to 20 kali lebih cepat untuk transfer data. Di atas kertas sih USB-C yang digunakan 15 Pro memang jauh lebih cepat daripada Lightning ya, karena USB-C yang ada pada 15 Pro ini mencapai kecepatan 10 Gbps. Seperti itu. Selanjutnya chipset yang digunakan ini juga cukup jauh berbeda. iPhone 14 Pro masih menggunakan chipset A16 Bionic, berbeda sekali dengan iPhone 15 Pro sudah menggunakan chipset A17 Pro, dimana GPU core-nya itu berbeda banget ya. GPU core antara iPhone 14 Pro dengan 15 Pro kayak gitu. Dengan adanya chipset ini yang beda, pastinya harusnya sih lebih powerful 15 Pro. Memang sampai saat ini gue menggunakan kedua device ini, gue merasa tidak ada perbedaan yang signifikan. Tapi kita nggak tahu tahun-tahun yang akan datang akan jadi pembeda, dimana 15 Pro pastinya jauh lebih powerful dengan 14 Pro, meskipun terkesan beda tipis. Untuk varian storage sama-sama ya, start dari 128GB hingga 1TB. Jadi baik 14 Pro atau 15 Pro ini sama-sama start dari 128GB hingga 1TB. Lalu sama-sama sudah dibekali dengan water resistant. Pastinya kedua iPhone ini aman-aman aja kalau kalian nggak sengaja kecemplung di kolam gitu ya, atau kecemplung gua bakso. Ya, keduanya ini harusnya sih baik-baik aja karena sudah dibekali dengan sertifikasi water resistant. Nah, ini pasti yang kalian tunggu-tunggu nih.
pembahasan kamera, baik kamera 14 Pro dengan 15 Pro. Oke, di sini udah gue bagi ya pembagian hasil fotonya. Kalian bisa nilai sendiri lebih baik 14 Pro atau 15 Pro. Mulai dari yang foto satu kali ya dengan resolusi sama 48 megapiksel. Kalian bisa lihat di situ kira-kira lebih baik mana antara 14 Pro atau 15 Pro. Lanjut ke foto selanjutnya 0,5, kalian bisa nilai. Lanjut ke foto selanjutnya ke 2 kali atau zoom 2 kali dan zoom 3 kali. Di situ perbedaannya gimana antara 14 Pro dan 15 Pro menurut kalian? Kalau gue sih tetap ya, secara hasil foto gue melihat 15 Pro jauh lebih baik daripada 14 Pro. Karena sebetulnya ada beberapa settingan yang membedakan antara 14 Pro dengan 15 Pro. Ini beneran, tapi akan gue kasih tahu nanti settingannya. Sabar ya. Lanjut, yaitu portrait mode-nya atau fitur portrait mode. Memang di atas kertas sebenarnya kamera belakang iPhone 14 Pro dengan 15 Pro ini tidak terlalu jauh beda secara spesifikasi. Tetapi yang membedakan kalau 15 Pro ini memiliki Smart SDR5 dan Next Generation Portrait Mode. Itu dia. Ini kalian bisa lihat sendiri hasil foto portrait mode-nya mulai dari kali 1 dan kali 2 lalu kali 3-nya. Kalian bisa nilai sendiri. Jujur, lagi-lagi untuk portrait mode gue merasa 15 Pro jauh lebih unggul daripada 14 Pro. Ini beneran sih. Mungkin karena memang adanya Next Generation Portrait Mode yang ada pada iPhone 15 Pro. Oke, selanjutnya kita compare video. Video di sini gue akan coba kasih resolusi 1080p dengan 60 fps dulu, alias HD dengan 60 fps. Kalian bisa lihat sendiri di situ kira-kira lebih baik hasilnya yang mana, 14 Pro atau 15 Pro. Kita naikkan resolusinya sekarang ke 4K dengan 60 fps. Kalian bisa lihat di situ mana yang lebih baik. Jujur, lagi-lagi 15 Pro jauh lebih baik daripada 14 Pro. Ya iyalah, namanya juga baru rilis. Tapi ya buat compare ke kalian, gue kasih tahu aja tetap. Nah, masih pada bagian video, kedua ini menurut gue jauh lebih smooth untuk pindah-pindah lensa di 15 Pro. Jadi kalau lagi ngambil video dari 0,5 kali 1 kali 2 kali 3, perpindahannya jauh lebih smooth di 15 Pro daripada 14 Pro. Kalian bisa lihat sendiri di situ. Kalau menurut gue sih jauh lebih smooth 15 Pro. Kayak gitu. Oke, lanjut ke fitur action mode. Action mode gue ngerasa nggak ada yang beda. Karena sama-sama smooth, susah banget ngebedainnya. Asli cuy. Action mode-nya nih sama-sama baik, sama-sama bagus antara 14 Pro dengan 15 Pro gitu. Jadi gue ngerasa tuh waduh susah banget ngebedainnya. Tapi kalian bisa menilai lah untuk video action mode antara 14 Pro dengan 15 Pro lebih baik mana. Nah, sekarang kita masuk ke kamera depan nih. Di atas kertas, kamera depan ini fiturnya juga sama. Tapi sama seperti tadi gue jelaskan untuk kamera belakang. Yang membedakan Smart HDR, Next Generation Portrait Mode itu yang ngebedain ya. Dan berlaku juga di kamera depan. Meskipun di atas kertas keduanya mirip-mirip kamera depannya. Nah, kalian bisa lihat di situ hasil selfie-nya lebih baik mana. Dalam mode foto, mode portrait mode, kalian lebih pilih mana antara 14 Pro dan 15 Pro? Gue sih lagi-lagi 15 Pro sih diunggulin sih asli kalau dibandingkan sama 14 Pro ya. Lanjut, ini adalah fitur yang menurut gua powerful ada pada 15 Pro. Yaitu ProRes. Nah, ini yang sangat-sangat ngebedain. Fitur ProRes jauh lebih lengkap di 15 Pro. Untuk 14 Pro nggak terlalu lengkap karena ProRes yang ada di sini atau di 14 Pro, ProResnya sudah ada SDR dan support 10 bit. Tapi ada tapinya. Fitur ProRes yang ada pada iPhone 15 Pro ini support hingga 4K 60 fps dan adanya lock video atau lock encoding sistem. Intinya ada lock sistem bla bla bla. Mungkin teman-teman videografi lebih paham dari gua. Kalian bisa lihat di sini hasil ProRes kamera belakang dulu antara 14 Pro dengan 15 Pro. Di mana 15 Pro di grading seperti itu yang tadinya lock lalu di grading, dan 14 Pro hasil jadi langsung. Wajar ya, meskipun iPhone 15 Pro ini pada saat mengambil ProRes dengan 4K 60 fps itu memerlukan external storage. Tetapi bukan jadi masalah menurut gue sih, karena yang penting resultnya jauh lebih baik. Dan gue akuin untuk ProRes jauh lebih baik 15 Pro ketimbang 14 Pro. Itu opini gue. Oke? Seperti udah gue katakan di awal, adanya perbedaan settingan kamera yang ada pada iPhone 14 Pro dengan 15 Pro. Jadi kalau kita cek ke bagian setting di sini, lalu di bagian setting kita pilih ke kamera. Nah, di sini terkesan sama aja ya. Terkesan sama aja tuh. Cuman yang membedakan apa? Bener banget. Di 15 Pro tuh ada konfigurasi main kamera tuh. Oke? Ada konfigurasi main kamera. Di sini bisa kalian atur defaultnya mau di 24 mm, 28 ataupun 35. Settingan ini nggak ada nih di 14 Pro nih. Dan juga settingan di bagian format. Nah, di bagian format ini ada yang beda nih. Di mana si iPhone 15 Pro ini memiliki photo mode. Photo mode tuh ya start di 24 megapiksel atau di 12 megapiksel. Dan ini nggak ada nih settingannya nih di 14 Pro. Kalau untuk Pro RAW-nya sama ya, sama-sama memiliki seperti ini nih konfigurasinya untuk Pro RAW-nya. Dan yang membedakan di Apple ProRes. Bener banget, Apple ProRes di sini cuman SDR aja. Untuk ProRes encodingnya di 15 Pro tuh ada. Nih kalian bisa lihat di sini. Dan ini gue memilih yang lock video kayak gini. Jadi kalau mau ngambil video ProRes hasilnya lock kayak gitu. Jadi ada perbedaan konfigurasi
kamera pada iPhone 14 Pro dengan 15 Pro. Nah, itu dia hasil kameranya. Gimana menurut tanggapan kalian? Kalau gue pribadi sih jujur gue nggak terlalu edik banget sih sama kamera. Kalau gue lebih edik itu kayak ke chipset, ke performa iPhone-nya, iOS-nya gitu. Bahkan sampai saat ini isu yang beredar green screen lah di 15 Pro, overheat lah di 15 Pro. Sejauh ini gue tidak mengalami. Jujur, dengan iOS 17.0.2 gue nggak mengalami hal itu. Dan itu udah gue bahas di video sebelumnya ya. Tapi di sini gue mau ngasih sedikit tanggapan buat teman-teman. Kalau teman-teman saat ini menggunakan iPhone 14 Pro, rasanya kurang worth it sih untuk upgrade ke 15 Pro. Better ke 15 Pro Max. Cuman kalau memang budgetnya ada hanya untuk upgrade ke 15 Pro saja, ya menurut gue nggak apa-apa kok. 15 Pro juga udah bagus. Overall kedua iPhone ini memang sangat baik banget, tapi feels-nya saat digunakan memang lebih nyaman 15 Pro. Jujur aja sih, lebih nyaman di 15 Pro saat genggam, saat dipegang. Entah kenapa, mungkin karena perbedaan bezel yang digunakan juga. Cuman menurut gue tetap balik lagi ke tanggapan teman-teman. Teman-teman menurut teman-teman gimana? Kalau menurut gue sih, kalau kalian saat ini menggunakan iPhone 12 Pro, 13 Pro, itu worth it banget lu upgrade ke 15 Pro. Kecuali saat ini lu menggunakan iPhone 14 Pro, rasanya sayang banget untuk upgrade ke 15 Pro. Tapi ya balik lagi ke budget masing-masing dan ke kebutuhan masing-masing. Jadi segitu aja mungkin video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara subscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.